Tiga. Selamat pagi Pak Tony dan teman-teman. Kami dari kelompok 5 Saintia ingin mempresentasikan hasil studi lapangan kemandirian kami. Perkenalkan, anggota kelompok kami ada saya, Fabio Santoso, Mario Prayogi, Philip Marsigiani, Desik Nina, dan Federico. Pertama, tema studi lapangan. Kami mengambil kekerasan seksual karena dilatar belakangi dengan meningkatnya kasus kekerasan seksual belakangan ini. Jadi kasus kekerasan seksual ini setiap tahunnya terus meningkat. Belum banyak kasus kekerasan seksual yang berhasil terungkap. Sebenarnya kekerasan seksual banyak terjadi di sekitar kita, tetapi banyak yang belum terungkap karena masih minimnya edukasi mengenai kekerasan seksual. Lalu kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus belum dapat ditangani dengan maksimal. Menurut kami hal ini sangat berbahaya karena pelaku tidak mendapatkan efek jerah dapat melakukan tindakan kekerasan seksual lagi. Kami juga menampilkan jumlah kasus berupa kasus kekerasan seksual di tahun 2022 dan 2023. Dapat dilihat bahwa ada kenaikan yang sebelumnya adalah 27.593 kasus naik menjadi 29.883 kasus. Sumber data ini kami peroleh dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Lokasi studi lapangan. Karena tema yang kita pilih adalah kekerasan seksual, maka kita memilih FPL atau Forum Pengadaan Layanan sebagai lokasi studi lapangan kami. FPL ini terletak di Jakarta Pusat, Jalan Salemba Tengah, nomor 39, RT 14 RW 3. Kami memilih FPL karena kami yakin dengan melakukan studi lapangan di FPL kami dapat menambah ilmu wawasan mengenai kekerasan seksual. Berikutnya kita memilih Forum Pengadaan Layanan. Dan Forum Pengadaan Layanan itu dia merupakan suatu forum yang sifatnya non pemerintah atau non government, dan Forum Pengadaan Layanan ini dia mengkhususkan pembelaan terhadap perempuan, utamanya dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Tugas-tugasnya itu seperti memberikan pembelaan dan juga pendampingan terhadap para korban. Dan dalam melakukan tugas tersebut, FPL sudah bekerjasama dengan total 87 organisasi anti kekerasan seksual di seluruh Indonesia. Dan sifat kerjasama yang dilakukan oleh FPL itu sifatnya egaliter, artinya kedudukan FPL dengan organisasi tersebut itu setara. Jadi FPL bekerja sama dengan organisasi tersebut untuk melawan kasus kekerasan seksual dan melakukan pendampingan, perlindungan, dan juga pembelaan terhadap para korban. Dan ini surat keterangan tempat kegiatan kami. Surat ini sudah kami dapat tepat setelah kami melakukan wawancara dan juga studi lapangan di kantor FPL pada tanggal 20 Maret, dan di surat ini juga sudah kita terima stempel beserta tanda tangan dari Ibu Novitasari selaku Seknas dari Forum Pengadaan Layanan Indonesia. Penyebab meningkatnya kasus kekerasan seksual. Sebenarnya kasus kekerasan seksual diketahui semakin meningkat bukan karena jumlah kasus kekerasan seksual yang lebih tinggi dari tahun ke tahun sebelumnya, tetapi karena saat ini semakin banyak orang yang berani melakukan speak up atau melakukan tindakan seksual yang mereka alami. Lalu mengapa di universitas banyak terjadi kasus kekerasan seksual? Karena pelaku pelecehan seksual di kampus tidak mendapat hukuman yang setimpal. Hukuman administratif seperti drop out tidak memberikan efek jerah. Kampus harus terbuka apabila terjadi kekerasan seksual dan membawa ke jalur hukum, bukan melindungi pelaku dan memberi kasus demi menjaga akreditasi universitas. Ya, selanjutnya ada baik buruk sosial media terhadap kasus kekerasan seksual. Yang pertama ada dampak positifnya. Jadi dampak positifnya itu ada korban bisa mencari keadilan dan pembelaan dari publik. Habis itu ada kata-kata yang mungkin teman-teman sering dengar, no violence no justice. Jadi dengan adanya sosial media banyak kasus-kasus yang terungkap setelah adanya viral, dan setelah ada yang viral baru diproses. Habis itu ada dampak negatifnya.
Dampak negatifnya itu mudahnya penyebaran konten tak layak kepada sesama pengguna. Next. Selanjutnya ada 4 prinsip penanganan kasus kekerasan seksual yang terdiri dari pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Untuk pencegahan, memberikan sarana edukasi seperti campaign anti kekerasan seksual. Habis itu ada penanganan, melaporkan kasus ke lembaga anti kekerasan seksual atau lembaga bantuan hukum. Habis itu perlindungan, memindahkan korban ke tempat yang aman agar tidak mendapat kekerasan berlanjut. Yang terakhir ada pemulihan. Pemulihan ini membantu korban menghilangkan trauma dari kasus kekerasan seksual serta menjamin kesehatan mental korban. Berikut adalah foto dari hasil wawancara kami di kantor FPIA bersama Kanata dan Mas Alam. Berikut adalah hasil wawancara kami kepada masyarakat di Universitas Tarumanagara Kampus 1. Dari hasil wawancara yang kami lakukan pada masyarakat, satu, kami menanyakan seberapa dampaknya pada mahasiswa atau maupun mahasiswi di universitas dalam terjadinya tindak pelecehan seksual atau tindak kekerasan seksual di lingkungan universitas. Kebanyakan menjawab tindak kekerasan seksual di lingkungan universitas berdampak buruk terhadap kegiatan pembelajaran karena mental dari mahasiswa maupun mahasiswi dapat terganggu. Kemudian yang kedua, apakah cara berpakaian seseorang menjadi faktor utama terjadinya tindak kekerasan seksual. Kebanyakan menjawab cara berpakaian seseorang bukanlah faktor utama dari terjadinya tindak pelecehan seksual, melainkan dari banyak terjadinya tindak pelecehan seksual bukan karena faktor pakaian. Kemudian yang ketiga, apa sih solusi atau saran yang diberikan dari masyarakat pada universitas? Kebanyakan menjawab langkah universitas yang dapat diambil untuk mengurangi tindak pelecehan seksual seperti sosialisasi, edukasi anti pelecehan seksual, dan pemberian hukum yang setimpal. Kemudian bisa juga membentuk satgas anti pelecehan seksual atau kekerasan seksual pada lingkungan kampus. Ya, sekian presentasi kami. Terima kasih.